Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daniel Hizat dengan NIM 2202010013. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlindungan pantai dengan hybrid engineering. Mengapa perlindungan pantai itu penting? Yang pertama itu erosi pantai. Ancaman nyata pada infrastruktur dan pemukiman di sekitar pantai. Yang kedua, kenaikan permukaan laut. Dampaknya nyata dari perubahan iklim global memperparah risiko pantai. Lalu ada kerusakan ekosistem, kehilangan habitat dan mengancam keanekaragaman hayati pesisir. Lalu saya memiliki contoh kasus yaitu abrasi parah di pesisir Jawa menyebabkan kerugian ekonomi besar. Penjelasan hybrid engineering atau HE merupakan teknologi sederhana yang bekerja berdasarkan prinsip building with nature. Sederhananya, HE menggunakan struktur permeabel yang mengurangi kekurangan gelombang sekaligus memerangkap sedimen yang terbawa ke darat melalui air dan saluran sungai. Endapan yang terbentuk di balik struktur permeabel diharapkan dapat berkontribusi kondisi ideal untuk regenerasi alami. Dalam beberapa bulan, penanaman tambahan dapat dilakukan untuk mendorong munculnya mangrove. Lalu ada komponen hybrid engineering. Yang pertama itu adalah breakwater atau melindungi pantai dari energi gelombang tinggi dan abrasi. Yang kedua ada shear wall atau menahan erosi langsung akibat gelombang dan arus laut. Lalu yang ketiga adalah groin atau creep, yaitu untuk menangkap sedimen agar pantai tetap stabil. Lalu ada revetment untuk melindungi tebing atau lereng pantai dari erosi. Solusi komponen hybrid engineering berbasis alam NBS. Yang pertama itu mangrove, menstabilkan sedimen dan meredam gelombang besar. Yang kedua adalah vegetasi pantai. Cemara laut dan waru mengurangi erosi akibat angin dan gelombang kecil. Lalu yang ketiga adalah rehabilitas terumbu karang untuk melindungi pantai dan menyediakan habitat laut penting. Lalu ada restorasi lahan basah untuk menyerap energi gelombang dan menampung air secara alami. Konsep dasar hybrid engineering. Hybrid engineering adalah pendekatan multidisiplin yang mengintegrasikan berbagai teknik perlindungan pantai, baik yang bersifat struktural maupun non-struktural, untuk mencari tujuan perlindungan pantai yang optimal. Pendekatan ini mempertimbangkan aspek teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan secara holistik. Lalu konsep dasar hybrid engineering. Beberapa konsep utama hybrid engineering yaitu yang pertama memahami sistem pantai. Sebelum merancang solusi pelindungan pantai, penting untuk memahami dinamika sistem pantai secara menyeluruh, termasuk pola gelombang, arus, sedimentasi, morfologi pantai, dan ekosistem yang ada. Lalu untuk mengidentifikasi masalah dan tujuan. Identifikasi masalah utama yang dihadapi, misalnya erosi, banjir rob, intrusi air laut. Dan ditetapkan tujuan perlindungan pantai yang dijelaskan terukur, misalnya mengurangi laju erosi sebesar X meter per tahun. Lalu memilih kombinasi solusi yang tepat. Pilih kombinasi solusi hard dan soft atau engineering yang paling sesuai dengan kondisi lokal, tujuan perlindungan dan mempertimbangkan lingkungan. Kombinasi ini harus dirancang untuk saling melengkapi dan memaksimalkan efektivitas perlindungan. Lalu ada kolaborasi dengan alam. Dengan menggunakan elemen alam untuk memperkuat struktur buatan seperti menanam mangrove di sekitar pemecah ombak untuk mengurangi energi gelombang. Lalu ada sustainabilitas, yaitu menciptakan solusi yang tidak hanya efektif dalam jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang. Lalu adaptasi terhadap lingkungan. Merancang struktur yang dapat beradaptasi dengan lingkungan seperti kenaikan permukaan laut. Metode perlindungan pantai dengan hybrid engineering, yaitu yang pertama restorasi mangrove. Penanaman mangrove di daerah pesisir untuk mengurangi erosi dan meningkatkan stabilitas tanah. Mangrove berfungsi sebagai penghalang alami yang menyerap energi gelombang. Yang kedua adalah struktur pemecah ombak. Menggunakan pemecah ombak
yang dirancang untuk mempertimbangkan interaksi dengan ekosistem lokal. Struktur ini dapat dibuat dari bahan lokal yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan vegetasi. Lalu ada groid dan ambang dasar. Pembangunan groin yang dirancang untuk mengarahkan aliran sedimen dan mencegah hilangnya material pantai. Groin dapat dikombinasi dengan penanaman vegetasi untuk meningkatkan efektivitas. Lalu keuntungan dan tantangan hybrid engineering. Yang pertama ini adalah keuntungan. Yang keberlanjutan lingkungan. Pendekatan ini minimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan bahkan dapat meningkatkan keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem pesisir. Lalu ada ketahanan terhadap perubahan iklim. Sistem perlindungan pantai yang dirancang dengan pendekatan hybrid engineering lebih adaptif terhadap perubahan iklim seperti kenaikan permukaan laut dan peningkatan frekuensi badai. Lalu ada estetika yang lebih baik. Solusi hybrid engineering seringkali lebih estetis dan dapat meningkatkan nilai rekreasi pantai. Lalu ini adalah tantangan dari hybrid engineering. Yang pertama itu kompleksitas desain. Merancang sistem hybrid engineering membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang dinamika pantai dan interaksi antara berbagai komponen solusi. Lalu ada keterlibatan masyarakat. Keterlibatan hybrid engineering yang membutuhkan keterlibatan aktif dari masyarakat setempat dalam perencanaan, implementasi, dan pemeliharaan. Lalu ada peraturan dan kebijakan. Peraturan dan kebijakan yang mendukung implementasi hybrid engineering masih terbatas di banyak negara. Lalu ada metode pelindungan pantai dengan hybrid engineering. Meskipun HE menerapkan banyak keuntungan, ada beberapa tantangan perlu diatasi seperti keterlibatan masyarakat. Penting untuk melibatkan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek untuk memastikan keberlanjutan. Lalu yang kedua itu pendanaan. Mencari sumber pendanaan yang memadai untuk proses HE seringkali menjadi tantangan. Kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta dapat menjadi solusi. Lalu kesimpulan. Di sini saya menyimpulkan hybrid engineering HE adalah pendekatan pelindungan pantai yang menggabungkan solusi struktural dan berbasis alam yang mengatasi erosi, kerusakan ekosistem, dan kenaikan permukaan laut. HE menawarkan pelindungan yang lebih berkelanjutan, adaptif terhadap perubahan iklim, serta dapat meningkatkan keanekaragaman hayati. Namun, penerapan memerlukan pemahaman sistem pantai yang baik, kolaborasi masyarakat, dan dukungan regulasi agar efektif dan berkelanjutan. Baik, sekian presentasi dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.